selain berdampak juga pada P1 yang tidak bisa mendapatkan penempatan, itu juga untuk teman-teman lain yang mana di sini masuk dalam kategori P2, P3 serta pelamar lainnya ya. Baiklah sobat semuanya, memang bagi teman-teman yang tidak lulus seleksi P3K Guru 2022, ini adalah salah satu solusi yang bisa kita nanti ikuti adalah ikut seleksi P3K Guru di tahun 2023. Ya benar, di sini juga termasuk dijanjikan untuk kita yaitu P1 yang kemarin mendapatkan notifikasi pembatalan untuk penempatan, dan juga P1 yang sudah lulus passing grade namun belum dapat formasi, atau juga yang sudah lulus observasi nanti akan ditempatkan. Namun di sini kita harus mengetahui bahwasannya ini ada dua penentu utama ya, atau dua kunci utama kesuksesan untuk pengangkatan P3K Guru tahun 2023 yang nantinya adalah tanpa tes, teman. Nah, tentunya di sini ternyata ini tidak semudah yang kita bayangkan ya, dan juga ada sedikit kabar buruk yang mungkin perlu kita ketahui. Nah, kira-kira bagaimanakah dua penentu utama untuk kesuksesan pengangkatan P3K Guru tahun 2023? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, tentunya teman-teman sudah menyimak video saya sebelumnya ya, yang mana berjudul adalah 5 kategori guru honorer yang nantinya akan langsung diangkat menjadi ASN P3K tanpa tes ya pada seleksi P3K Guru tahun 2023. Kalau misalkan teman-teman belum menyimaknya, silahkan cek di kartu video ini, sudah saya sematkan teman-teman. Nah, di sini ada persyaratan ya untuk kita nanti bisa ikut melenggang pada pengangkatan P3K Guru tahun 2023, yang mana di sini kita perlu mempersiapkan ya sejak dini. Yang mana di sini terdapat dua penentu utama untuk kesuksesan seleksi P3K Guru di tahun 2023. Dan untuk penentu utama yang pertama ini adalah ini teman-teman, yaitu ketersediaan formasi oleh Pemda. Nah, kalau misalkan nanti dibuka seleksi P3K Guru tahun 2023, kalau misalkan Pemda kita ini tidak membuka formasi, maka tentunya ini kita juga tidak akan bisa mengikutinya kan. Nah, seperti yang telah disajikan oleh Kemdikbudristek, di sini adalah merupakan kabar gembira ya, bahwa di sini dari pemetaan formasi kebutuhan dan juga usulan Pemda sebelum-sebelumnya, kemudian di sini juga didapatkan hasil untuk kebutuhan tahun 2022 sekian ini, kemudian yang lulus di tahun ini adalah 250 ribuan. Kemudian di sini terdapat sisa formasi ditambah dengan pemetaan guru yang pensiun di tahun 2024, maka untuk total formasi yang nantinya ini akan dibuka di tahun 2023 adalah sejumlah 601.000 sekian ya. Ini adalah untuk kebutuhan dari Kemdikbudristek, yaitu untuk di tahun 2023. Dan meskipun di sini telah ditetapkan untuk peta kebutuhan dari Kemdikbudristek di tahun 2023 adalah sejumlah sekian banyaknya ini, namun kalau misalkan Pemda kita ini tidak mengajukan formasi, tentunya nanti kita juga akan mendapatkan nasib yang sama ya, seperti tahun 2022 kemarin, yaitu di sini meskipun kita entah P1, kemudian P2, P3 atau P4, maka di sini akan ada tampilan seperti ini, yaitu mohon maaf, formasi pada instansi Anda sudah tidak tersedia. Nah, jika di sini adalah penentu utama dari seleksi P3K Guru 23, ini adalah ketersediaan formasi yang diusulkan oleh Pemda, teman-teman. Jadi semoga saja nanti Pemda kita itu mengusulkan formasi ya, sesuai dengan arahan dari Kemdikbudristek. Namun di sini meskipun dari kebutuhan formasi ini adalah dipetakan dari Kemdikbudristek, ini adalah diberikan sekitar 601 ribuan sekian. Namun di sini ada kabar yang kurang menyenangkan ya, tentunya nanti bisa teratasi dari lobby yang dilakukan oleh Kemdikbudristek. Ya benar, di sini kalau misalkan kita sinkronkan ya, yaitu dari rapat terbaru paparan dari Pan-RB, yang mana di sini dari total formasi untuk P3K Guru di instansi daerah ini adalah 600.000 sekian. Kemudian di sini untuk di daerah ini adalah untuk tenaga P3K Guru ya, ini adalah dari Pan-RB, ini adalah ada 580 ribuan. Jadi di sini terjadi yaitu kesenjangan antara data dari Kemdikbudristek dan juga usulan yang telah dipaparkan oleh Pan-RB, teman-teman. Dan kemudian pada surat edaran terbaru yaitu dari Pan-RB ya, maka di sini tertanggal dari 14 Maret tahun 2023, yang mana ini adalah untuk isinya itu tentang pengadaan aparatur sipil negara tahun 2023, yang mana di dalamnya ini adalah untuk usulan kebutuhan formasi CASN tahun 2023 untuk CPNS maupun juga untuk P3K.
Untuk CPNS itu hanya untuk instansi pusat, sedangkan untuk P3K itu mencakup untuk yaitu jabatan fungsional yang ada di Pemda ya, termasuk juga P3K guru. Nah, di sini untuk alokasi formasi dari Kemdikbud adalah 601 ribuan sekian. Kemudian di sini kalau misalkan kita cek pada surat edaran terbaru dari Pan RB tertanggal 14 Maret, maka di sini dari tiap-tiap daerah itu diminta untuk segera melakukan pengusulan formasi, teman. Nah, pengusulan kebutuhan tentunya dengan mempertimbangkan ANJAP ya, analisis beban kerja. Nah, namun di sini pada bagian akhir untuk suratnya, maka di sini disampaikan yaitu dalam hal instansi ini tidak menyampaikan usulan sampai dengan waktu yang ditentukan, maka kami menyatakan bahwa instansi saudara itu tidak melaksanakan pengadaan ASN di tahun 2023. Nah, di sini tentunya kita berdoa bersama semoga nanti sebelum batas waktu untuk pengusulan formasi ini habis, nanti sudah fix semua ya untuk pengusulan formasinya. Dan kemudian di sini kita kutip informasi terbaru ya dari jpnn.com, yaitu dari Bapak Aswar Anas dari Pan RB. Ini adalah jangan coba-coba usul formasi CPNS atau P3K 2023 jika dana ini terbatas. Nah, ini dari Pan RB, ini adalah memberikan warning seperti ini, teman. Jadi kalau misalkan kita kutip ya untuk beritanya, ini adalah dari JPNN di Jakarta, yaitu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pan RB Abdullah Aswar Anas ini memberikan warning kepada instansi pusat maupun juga daerah dalam pengusulan kebutuhan ASN 2023. Yang mana disampaikan untuk syarat utama ini harus dimiliki oleh pemerintah pusat dan juga daerah. Ini adalah apa? Yaitu kemampuan APBN ataupun juga APBD yang tersedia, teman. Nah, kemudian di sini bagi yang dana APBN atau APBD-nya ini terbatas, apalagi lebih banyak untuk belanja pegawai, nanti maka jangan coba-coba untuk mengajukan usulan kebutuhan formasi seperti ini. Nah, kemudian juga sebab nanti akan berdampak pada instansi itu sendiri lantaran tidak bisa membayar gaji serta tunjangan ASN untuk kedepannya. Nah, kemudian di sini juga agak sedikit dipertegas ya, yaitu bahwasanya untuk pemerintah daerah, pemerintah pusat dan juga daerah ini harus tahu dengan kemampuan anggarannya. Jangan hasratnya ini terlalu besar tetapi tidak diimbangi dengan kemampuan fiskal, kata beliau. Dia mengingatkan masing-masing pimpinan instansi ini harus memikirkan kepentingan masyarakat umum juga kan. Jangan sampai dana APBN ataupun juga APBD ini hanya habis untuk dilakukan belanja pegawai. Demikian ini, teman. Dan kemudian untuk syarat mutlak yang kedua ini adalah ini, teman, yaitu linearitas ijazah dengan formasi ya. Jadi sangat penting sekali antara linearitas ijazah dengan formasi yang dibuka di masing-masing Pemda kita, entah itu jumlah pembukaan formasinya atau mungkin juga perbandingan antara yang memiliki ijazah tertentu dengan formasi yang dibuka, dengan kepemilikan ijazah yang linear dengan formasi yang dibuka tersebut. Nah, seperti halnya di pengalaman di tahun kemarin ya, teman. Meskipun di sini ada 193 ribuan sekian untuk P1 yang mana menggunakan mekanisme seleksi pertama yaitu langsung penempatan. Faktanya di sini terdapat masih menyisakan yaitu 62 ribuan sekian. Ini adalah yang tidak diberikan penempatan atau belum bisa diangkat. Nanti akan dituntaskan di tahun 2023. Nah, di sini untuk penyebabnya apa? Penyebabnya adalah salah satunya ini adalah selain formasi ini tidak tersedia ya, atau formasinya sudah habis, dikarenakan memang tidak bisa menggeser-geser lagi kan. Nah, selain formasinya habis juga di sini dikarenakan apa? Yaitu dikarenakan linearitas ijazah itu tidak sesuai dengan formasi yang dibuka di Pemda ini. Sehingga kemarin dari P1 pun itu ketika login ke akun SSCASN tentunya mendapatkan tampilan seperti ini, yaitu mohon maaf instansi Anda ini formasinya sudah nggak tersedia ya. Ini adalah selain dikarenakan formasi yang terbatas, tentunya juga berperan penting, yaitu antara linearitas ijazah dengan formasi yang dibuka. Antara linearitas ijazah dengan formasi yang dibuka selain berdampak juga pada P1 yang tidak bisa mendapatkan penempatan, itu juga untuk teman-teman lain yang mana di sini masuk dalam kategori P2, P3 serta pelamar lainnya ya, atau pelamar umum. Ya benar di sini dikarenakan nggak sesuai antara formasi yang dibuka dengan kita itu ijazahnya apa, maka di sini data dapodiknya ini kosong.
data dapodik kosong mulai dari jenis jabatan, kemudian juga prodi pada dapodik. Nah, sebenarnya untuk penyebab di sini data dapodik ini kosong antara jabatan dan juga prodi, sehingga di sini untuk memilih pendidikan kita nggak bisa. Ini faktornya tuh sebenarnya bukan hanya karena nggak ada formasi atau linearitas ijazah kita nggak ada, namun juga dikarenakan teman-teman tidak melakukan verifal ijazah di Info GTK, sehingga nggak terbaca untuk ijazah yang terdaftar di PD Dikti kan. Nah ini teman, jadi kita perbaiki mulai dari sekarang terkait tentang linearitas ijazah ini dan juga Info GTK ya.